Umat beriman yang terkasih, halo. Jumpa lagi dengan saya dalam percikan kebijaksanaan SMS spesial malam Sabtu. Malam hari ini kita merenungkan kebijaksanaan tentang persahabatan. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Para saudara dan saudari, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, kisah kebijaksanaan minggu ini dalam percikan kebijaksanaan berbicara tentang persahabatan. Ada dua orang pria yang sudah bersahabat akrab sejak kecil. Mereka hidup seakan-akan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan mereka. Walaupun persahabatan yang telah dipupuk sekian lama mengikat mereka untuk tetap bersama, ada serentetan keadaan yang tidak menguntungkan sehingga memisahkan mereka untuk hidup di dua negara terpisah yang saling bermusuhan. Suatu hari, salah seorang dari mereka yang kebetulan pedagang ingin mengunjungi temannya. Maka raja dari kerajaan sebelah segera diberitahu bahwa ada orang asing dari negeri musuh sedang berjalan-jalan di jalanan ibu kota. Maka atas perintah raja, pria itu pun segera ditangkap. Dia dianggap sebagai musuh dan penyelundup. Maka melalui pengadilan kilat, raja memerintahkan para petugasnya untuk memenggal kepalanya. Maka pedagang itu bersujud dan mohon kepada raja agar ia diperkenankan menyelesaikan semua urusan dagangannya sebelum ia dibunuh. Paduka raja yang mulia, semua uangku diinvestasikan kepada seorang pedagang yang lain, dan antara kami berdua tidak mempunyai dokumen tertulis untuk itu. Maka saya mohon, jika saya memang harus mati, saya harus pergi menjelaskan terlebih dahulu segala urusan keuangan ini dengan keluargaku, supaya mereka dapat mengurusnya dan tidak hidup melarat. Izinkanlah saya kembali ke rumah dan membereskan segala urusanku, dan kemudian saya akan kembali menjalani hukuman ini. Lalu raja mengatakan, apakah engkau kira saya ini orang bodoh? Siapa yang pernah mendengar seorang tawanan akan kembali lagi tanpa paksaan? Yang mulia, jawab pedagang itu, saya mempunyai seorang sahabat di negeri ini yang akan menjadi jaminan bagiku. Maka sang raja memerintahkan sahabat orang itu untuk menghadap. Lalu raja bertanya kepadanya, apakah engkau bersedia menjadi jaminan bagi sahabatmu? Camkanlah ini, kalau dia tidak kembali, maka engkau akan saya penggal kepala sebagai gantinya. Sang sahabatnya mengatakan, saya menganggap sebagai suatu kehormatan untuk menawarkan hidupku sebagai jaminan bagi sahabatku ini, kata orang itu. Raja sangat kagum dan mengizinkan pedagang itu pulang untuk menyelesaikan urusan dagangannya selama sebulan. Raja mengatakan, jika engkau tidak kembali dalam 30 hari, kami akan memenggal kepala temanmu. Hari-hari berlalu. Pada hari terakhir dari batas waktu yang ditentukan, raja menanti kedatangan kembali pedagang itu hingga sore. Segera sebelum matahari terbenam,
Karena belum kelihatan pedagang itu datang, raja memerintahkan petugas untuk memenggal kepala tawanan, yakni sahabatnya itu. Sementara sahabatnya berlutut di samping sebuah balok kayu yang besar untuk menerima hukuman, tiba-tiba berteriaklah seorang dari tengah kerumunan massa yang hadir, "Pedagang itu telah kembali." Setibanya pedagang itu, ia melihat bahwa sahabatnya segera akan dipenggal. Secepat kilat ia menuju tempat hukuman dan mendorong keluar sahabatnya. Dan dia mengatakan, "Sekarang saya telah siap untuk menjalani hukumanku," katanya seraya berlutut. Sahabatnya yang tidak begitu mudah diyakinkan itu berkata dengan mantap, "Tidak, aku saja. Aku telah siap mati bagimu." Dua sahabat karib itu berdebat beberapa saat. Masing-masing menyatakan kesediaannya untuk mati dipenggal. Sementara itu, sang raja dan dewannya terperangah menyaksikan percakapan kasih kedua sahabat itu. Akhirnya raja memerintahkan agar pedang para pengawal disarungkan kembali sambil berkata, "Selama hidupku, aku belum pernah menyaksikan suatu pengorbanan yang sedemikian besar seperti ini. Anda berdua, saya ampuni." Kemudian raja memanggil kedua pria itu menghadapnya. Raja mengatakan, "Persahabatan yang mendalam adalah permata yang mahal. Saya mohon kepada Anda berdua, perkenankanlah saya bergabung dengan Anda sebagai sahabat yang ketiga." Maka sejak saat itu, kedua pria itu menjadi sahabat raja. Para saudara dan saudari yang terkasih, memang persahabatan yang mendalam adalah permata yang mahal. Yesus sendiri dalam Injilnya telah menyatakan dan menyapa kita, saya dan Anda, sebagai sahabatnya. Maka tetaplah berpegang teguh padanya. Tetaplah menjadi sahabatnya. Karena dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Meski mungkin sahabat kita, manusia, meninggalkan kita. Tetaplah selalu andalkan Yesus sebagai sahabat kita. Tetap semangat, salam sehat, dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.